Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan arem-arem isi sambal goreng ati ampla. Aku memakai resep setengah kilogram beras, ini jadinya banyak, enak, awet, dan tidak mudah basi. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin belajar membuat arem-arem. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan beras. Untuk berasnya bisa pakai pulen, bisa pakai yang perah ya, itu nggak masalah. Kemudian ini akan kita rendam selama 1-2 jam. Ini agar supaya nanti hasil arem-aremnya dia nasinya nggak ada krentes-krentes atau yang keras-keras gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah beras yang sudah aku rendam selama 2 jam. Ini sudah berwarna putih seperti susu. Kemudian kita akan cuci hingga bersih. Setelah dicuci, kemudian kita akan tambahkan bumbu perasa seperti garam. Kemudian aku tambahkan juga dengan penyedap rasa. Untuk penyedap rasa bisa memakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur ya. Kemudian agar rasanya seimbang, kita tambahkan juga dengan gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai semua tercampur rata. Kemudian kita juga akan tambahkan bawang putih. Ini sebanyak 2-3 siung ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga dengan 1 batang serai yang sudah dimemarkan atau digeprek. Kemudian masukkan santan. Untuk santannya ini sebanyak 1 liter. Aku ambil dari setengah butir kelapa ukuran yang besar. Kemudian kita akan masak di atas kompor sampai santan mendidih, sampai nasinya menjadi setengah matang ya teman-teman, setengah matang saja ya, nggak perlu sampai matang. Sampai mengering seperti ini. Setelah airnya habis dan kering, kemudian akan kita tutup dan angkat dari atas kompor, kemudian biarkan hingga dingin atau agak dingin. Sambil menunggu nasinya dingin, kita akan masak bahan isiannya yaitu sambal goreng ati ampla. Di sini aku sudah didihkan air di dalam panci. Kemudian aku masukkan ati amplanya, ini sebanyak setengah kilogram. Tambahkan juga dengan garam dan daun salam untuk mengurangi bau amis ya. Bila ada busa atau bagian-bagian yang kotor, kita buang dan kita sisihkan. Masak hingga ati dan ampla benar-benar matang ya, kira-kira 10-20 menit. Nah, ini dia kalau sudah matang, sudah dicuci bersih. Kemudian akan kita potong kecil-kecil seperti ini. Sambal goreng ati ampla memang cocok banget buat isian arem-arem ya teman-teman. Ini tahun 2023 aku banyak banget orderan arem-arem isi ati ampla. Biasanya juga aku membuat isi kentang dan wortel ataupun ayam suwir. Tapi ini memang laris banget. Untuk bumbunya di sini aku ada cabai merah besar. Bila rasa yang ingin lebih pedas bisa ditambahkan juga dengan cabai rawit merah. Kemudian aku ada kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut aku akan menghaluskan dengan menggunakan chopper. Ini choppernya bagus banget ya. Kalau kalian ingin chopper seperti ini, kalian bisa beli di online shop. Untuk linknya aku akan sertakan di bagian deskripsi ya. Nah, ini sudah aku chopper, bumbunya sudah halus. Kemudian kita akan langsung goreng saja. Ini menggorengnya sampai bumbunya matang dan berbau harum ya teman-teman. Jadi harus benar-benar matang dan berbau harum ya teman-teman, agar supaya nanti sambal goreng ati amplanya dia tidak bau bawang mentah. Nah, setelah bumbunya matang dan berbau harum, kemudian kita akan tambahkan lengkuas atau laos, tambahkan juga dengan serai dan daun salam. Kemudian lanjut aduk sampai semua tercampur rata. Ini baunya sudah semerbak, sudah harum di dapurku ya teman-teman. Bisa kebayang ya. Setelah itu akan kita tambahkan garam, kemudian penyedap rasa dan gula pasir. Ini secukupnya saja ya, kalian bisa kira-kira sendiri.
Kemudian kita akan tambahkan air, untuk airnya juga ini kita akan tambahkan secukupnya saja. Kemudian diaduk sampai gula larut, sampai semua tercampur rata. Baru setelah itu kita tambahkan ati ampela yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita akan lanjut masak sampai airnya habis atau menyusut, sampai benar-benar kering airnya ya teman-teman, agar supaya nanti arem-arem kita lebih awet dan tahan lama. Nah, setelah airnya mengering, kemudian kita akan tambahkan lada bubuk. Kemudian dikoreksi rasanya, bila sudah pas kita bisa matikan api dan angkat dari atas kompor. Kemudian kita akan lanjut membungkus arem-aremnya. Di sini aku sudah siapkan daun pisang. Kita tambahkan nasi kira-kira sebanyak 1 centong seperti ini ya. Nasinya kita tap-tap, kita pipihkan. Kemudian tambahkan sambal goreng ati amplanya. Ini kira-kira sebanyak 1 sendok makan. Taruh di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian kita akan satukan nasinya sampai nasinya menutupi sambal goreng ati amplanya ya. Kemudian kita akan gulung. Menggulungnya sambil dipadatkan ya teman-teman, agar hasilnya rapi. Kemudian aku gunakan pelepah pisang ya teman-teman, untuk memadatkan bagian pinggir-pinggirannya, sisi kanan dan kirinya. Ini agar supaya nanti bentuknya cantik dan padat ya. Jadi kalau kalian metik daun pisang, sisakan pelepahnya, jangan dibuang. Kemudian bila sudah benar-benar padat, benar-benar rapi, kita akan kunci dengan menggunakan piting lidi. Untuk cara membungkusnya nggak harus sama seperti ini ya teman-teman, sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Biasanya beda daerah, beda juga cara membungkus arem-arem. Jadi disesuaikan saja dengan tradisi atau kebiasaan atau cara di daerah kalian masing-masing ya. Untuk daerahku, daerah Cilacap, memang membungkus arem-aremnya seperti ini. Seperti lemper tapi dia lebih besar ya. Aku sudah siapkan panci sampai air mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita akan kukus arem-aremnya. Masukkan arem-aremnya ke dalam panci sambil ditata agar supaya tidak terlalu berhimpitan ya, agar supaya nanti arem-aremnya tidak berubah bentuk. Dan jangan buru-buru ditutup ya teman-teman, tunggu sampai uapnya keluar banyak sekitar 5 menitan. Ini agar supaya daunnya nanti hijaunya tetap cantik, baru setelah itu baru bisa ditutup dan lanjutkan mengukus hingga sampai matang dan tanak. Kira-kira membutuhkan waktu 30-40 menitan ya. Setelah matang dan tanak, kemudian kita akan keluarkan dari dalam panci. Baru setelah dingin, kita rapikan sisa-sisa daunnya, kita gunting kedua ujung daunnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya sangat cantik, dia sangat rapi. Dan untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 25-27 piece. Kemudian kita akan icip-icip yuk. Nah, ini sangat cantik, sangat menarik dan menggoda selera. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya dari channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.